Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastafi minal malaikati rusulau wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Mukarram Syekhul Mursid Fahmi hafizakumullah. Para asatidah rahimakumullah. Ikhwani rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi anugerah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu anugerah iman dan Islam dan nikmat istiqomah yang kita laksanakan seperti malam ini. Mudah-mudahan dengan istiqomah ini Allah memberikan kefahaman kepada agama kita, sehingga kita pada akhirnya diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kami akan menjelaskan dari awal asal mulanya Allah menurunkan agama yang benar ini. Ada mekanismenya, ada cara kerja Allah menurunkan agama yang benar ini. Ini sangat penting sekali karena agar supaya kita semua menambah keimanan kepada Allah dan agar supaya kita berpegang teguh kepada agama ini. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 75. Mari kita catat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastafi minal malaikati rusulau wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Ini kata Allah. Allah memilih utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi lewat ayat ini ada dua rasul atau pesuruh Allah yang menyampaikan kebenaran agama ini. Ada mekanisme atau cara Allah bekerja menurunkan agama yang benar ini. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Jadi yang dipilih oleh Allah untuk membawa agama ini malaikat Jibril yang dipilih oleh Allah. Yang kedua dari kalangan manusia yang terpilih daripada para nabi dan rasulnya. Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad mewariskan amanah yang sangat besar kepada ulama. Nah ini, jadi ini mekanisme cara Allah supaya kita lebih mantap untuk memahami agama ini. Ada hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi Muhammad bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama ini pewaris para nabi. Ini perlu kita bersama untuk dipahami, karena supaya kita lebih yakin tahu mekanismenya tentang agama ini.
Di sini juga mari kita tadabburi bersama tentang surat Al-Baqarah ayat 269. Kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah kebijakan atau hikmah, ialah memahami Al-Quran dengan benar. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269, Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yatadzakkaru illa ulul albab. Ini kata Allah. Dia Allah yang memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ini kata Allah. Jadi Nabi Muhammad bersabda, Ra'sul hikmati makhafatullah. Jadi puncak dari hikmah ini adalah takut kepada Allah. Ada sebagian riwayat yang dimaksud al-hikmah ialah Al-Quran. Ilmu hikmah ialah ilmu yang memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Garis besarnya bahwa hikmah itu ialah memahami agama yang benar dan bertindak dengan yang benar dan menyampaikan dengan yang benar. Ini merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kami mohon izin kepada guru, kami akan menjelaskan tentang asal-usul thariqah yang tertulis dalam kitab tasawuf. Para ulama sufi menyusun ilmu tasawuf supaya mudah difahami. Ilmu tasawuf disusun oleh ulama dengan namanya thariqah supaya mudah difahami dan diamalkan oleh umat. Jadi kalau ilmu fikih disusun atau dibentuk oleh ulama madzhab seperti madzhabul arba supaya mudah mengambil pemahaman dan tinggal milih untuk diamalkan oleh umat. Ini pendapat ulama sufi. Jadi kata ulama, at-turuqu kal madzahib. Jadi thariqah itu sama dengan madzhabul arba. Jadi thariqah jadi untuk memudahkan untuk memahami. Jadi kesimpulannya, berthariqah atau bertasawuf adalah ilmu dalam Islam yang membahas tentang cara mensucikan diri, mensucikan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini inti daripada thariqah. Jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini penting sekali untuk kita ketahui bersama supaya hilang keraguan kita. Karena tidak kenal maka tidak sayang. Jadi ilmu tasawuf adalah ilmu untuk membersihkan hati dari segala penyakit-penyakitnya dan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji atau akhlakul karimah. Dasar ilmu tasawuf atau kita berthariqah ialah berlandasan pada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW serta prakteknya seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad
dan para sahabat-sahabatnya, seperti yang dipraktekkan persis di dalam thariqah Fahamiyah ini. Kami sudah teliti dari awal sampai sekarang, jadi tidak usah didengarkan fitnah yang terjadi. Sebab Nabi pun dalam berjuang agama yang benar ini bisa difitnah dan dengan orang kafir. Jadi tantangan yang harus dihadapi yaitu meluruskan niat yang sempurna dan menyempurnakan niat dengan ikhtiar kita bersama. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang perlu ketahui, catat, karena ini sangat penting, dasar-dasar ilmu tasawuf atau kita berthariqah ini berlandasan pada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, serta prakteknya seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Suatu contoh seperti suhud, ya, suhud ini menjauhi kehidupan dunia yang berlebihan dan fokus pada kehidupan akhirat. Ini yang selalu dianjurkan oleh guru kita. Yang kedua yaitu taubat. Taubat itu kembali kepada Allah dengan menyesali semua dosa-dosa yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ini ada di thariqah Fahamiyah setiap waktu guru kita menyampaikan kepada kita. Yang ketiga, wara', ya, berhati-hati dalam segala hal yang diharamkan atau barang yang subhat, dan juga ini yang selalu didengungkan oleh guru kita. Yang keempat, sabar, ya, sabar dari semua ujian yang menimpanya. Yang kelima, tawakal, berserah diri hanya kepada Allah setelah berusaha maksimal. Jadi jangan berserah diri sebelumnya, ya. Jadi berserah diri hanya kepada Allah setelah berusaha maksimal, ya. Ini yang selanjutnya, merasa fakir di hadapan Allah dan di hadapan makhluk. Yang selanjutnya, ridho kepada ketetapan Allah dengan ikhlas. Jadi bukan sekedar ridho, tapi ridho dengan ikhlas. Selanjutnya, mujahadatun nafs, memerangi hawa nafsu dan mengendalikan hawa nafsu dengan sungguh-sungguh. Nah, ini kita isi inti daripada kita berthariqah. Catat, ya. Sebabnya memerangi hawa nafsu ini perlu mujahadah. Arti mujahadah di sini sungguh-sungguh. Semua diberikan nafsu orang itu, kan. Tapi kita berthariqah ini intinya supaya kita bisa menahan hawa nafsu, tidak lepas, ya, mengendalikan hawa nafsu dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan setengah-setengah, ya. Nah, ini selanjutnya, catat karena ini sangat penting. Di sini ada riyadhah ruhiyah. Ini kata orang sufi. Riyadhah ruhiyah ini melatih diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Suatu contoh dengan dzikir la ilaha illallah yang diulang-ulang oleh guru kita, ini persis anjuran seperti ulama tasawuf, ya. Jadi di sini tidak ada keraguan dalam thariqah ini. Siapa yang ragu, itu jelas itu bisikan iblis yang akan menjerumuskan kita, sesuai dengan firman-Nya As-Zukhruf ayat 37, ayasuddunahum anis sabil ka'annahum wa yahsabuna annahum muhtadun.
Ini luar biasa, Pak. Jadi jangan didengar bisikan-bisikan iblis yang menghalang-halangi kita, ya. Harus fokus, buang keraguan itu. Jadi selanjutnya zikir, berusaha berzikir kepada Allah. Jadi mengingat Allah dengan terus-menerus, waktu tidur, waktu berbaring, waktu berdiri, apalagi waktu sholat, ya. Ini yang selanjutnya muraqabah. Muraqabah ini merasa selalu diawasi oleh Allah dalam setiap keadaan. Keadaan bahagia, keadaan susah, harus kita punya perasaan diawasi oleh Allah. Selanjutnya catat, ini sangat penting. Yang selanjutnya muamalah. Ini seperti apa yang disampaikan guru setiap hari, ya, yang dipesankan kepada kita. Muamalah ini menjalin hubungan dengan baik dengan manusia atau makhluk Allah. Jadi bukan manusia saja, meskipun sama makhluk Allah, sama pohon jangan sembarang ditebang, ya. Banyak. Jadi di sini harus kita diperhatikan. Di sini ada resep dari ulama tasawuf. Di sini ada istilah takhalli. Takhalli ini menghilangkan sifat-sifat buruk dari penyakit hati kita. Ini harus diusahakan. Harus mujahadah, ya. Takhalli. Takhalli ini menghilangkan sifat-sifat buruk dan penyakit hati. Ini harus ada usaha yang maksimal dari kita. Takhalli, ya. Selanjutnya ada tahalli. Ini menurut ulama tasawuf sudah diresepkan untuk kita lebih mudah untuk memahami, ya. Tahalli ini menghiasi dengan akhlak yang mulia dan sifat-sifat terpuji. Lewat assalamualaikum, ada orang tua duduk, permisi, pokoknya dihiasi, tahalli namanya, ya. Jadi menghiasi dengan akhlak yang mulia, dengan sifat-sifat yang terpuji. Selanjutnya tajalli. Ini tajalli berusaha mendapatkan cahaya Allah. Nah, ini yang sangat penting. Jadi untuk membersihkan hati kembali ke atas tadi, supaya sebabnya hati ini, kita ini seperti kaca, Pak. Ini menurut ilmu tasawuf seperti kaca. Itu kaca, kalau kacanya kotor begini kan kita mau ngaca kan tidak jelas, Pak. Sama dengan cahaya Allah. Bagaimana bisa masuk ke dalam hati kita kalau hati kita banyak berdosa, kan itu tidak mungkin, gitu loh, Pak. Jadi tajalli, ya. Jadi berusaha mendapatkan cahaya Allah dan mencapai tingkatan betul-betul, ya, dengan spiritual yang tinggi, ya, dan merasa kehadiran Allah dalam setiap keadaan. Ini luar biasa, Pak. Mari mudah-mudahan Allah memberi kefahaman kepada kita semua. Tolong bacakan Al-Maidah ayat 66, 67 dan Al-Baqarah ayat 270. Nanti guru kita yang menjelaskan kepada kita secara detail. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman kepada kita untuk kita amalkan. Jadi mohon maaf, wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya buka surah Al-Maidah, surah 25 ayat 66 sampai ayat 67.
Surah Al-Maidah ayat 66 sampai ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum aqamut التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan, itu berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 270. Surah Al-Baqarah ayat 270. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya, dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan dua golongan, ya, Allah ciptakan semuanya berpasangan, termasuk yang hak dan yang batin. Ya, Al-Maidah tadi sebelumnya sudah dijelaskan di 56, belum masuk ke 66, 67 ya. Itu 56 dibuka ayat 56. Al-Maidah ayat 56. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa menjadikan Allah, Rasulnya, orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, sesungguhnya para pengikut Allah itulah yang akan menjadi pemenang. Ya. Hizbullah adalah golongan Allah, pengikut Allah yang berperilaku menjalankan syariat agama Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Namanya Hizbullah. Nah, lawannya adalah Hizbus Syaitan, seperti yang Al-Fakir bacakan tadi, surat Mu'idu Hasanah tadi, ya, di surat Al-Mujadalah ayat 19. Istahwadha alaihimu syaitanu fa'ansahum dzikrullah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Golongan syaitan seperti apa? Pelaku maksiat, lalu pelaku mungkarat, perbuatan keji dan mungkar, tidak yakin kepada Allah, mempengaruhi saudara untuk menjauhi Allah Ta'ala, mempengaruhi saudara untuk meninggalkan syariat agama Allah, berlaku sombong. Ini adalah hizbus syaitan. Semua ini fitnah, ujian daripada Allah. Ya, maksudnya ayat 35 tadi. Ya, ingat, kalau kita ingat kematian, pasti kita akan pilih sebagai Hizbullah. Nah, sebenarnya Hizbullah itulah orang yang beruntung, ya, untuk dipahami, ya, penting untuk dipahami dan lebih penting dilaksanakan. Jika orang beriman faham tok, nggak melaksanakan, atau ngomong tok nggak melaksanakan, ya wailah, ya, celaka, ya. Maka laksanakan perintah Allah dengan kesungguhan, dapat ilmu, presentasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan ada hikmah. Tanpa dipresentasikan, tanpa diupayakan, tanpa diwujudkan, nggak akan ada hikmah, nggak akan ada kebaikannya, nggak akan ada kemaslahatannya, baik untuk dirimu dan keluargamu, andai tolanmu. Ya. Penting ditanamkan ke anak keturunan kita. Jangan sampai kita nanti di barzah kita melihat perilaku mereka adalah perilaku syaitan. Ya, ibu dipahami ini sangat penting, ya. Kaitan dengan tasawuf tadi sudah dijelaskan banyak hal, ya. Kalau Al-Fakir sampaikan tasawuf itu adalah frame, ya. Di dalam frame itu ada syariat, ya, ada thariqah, ada hakikat dan ma'rifat. Adalah satu frame, ya, satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Orang pasti harus insyaallah menuju tahapan-tahapan itu. Kalau nggak sempurna dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah, walaupun untuk mendekatkan diri kepada Allah nggak ada yang sempurna, tapi dengan berupaya menyempurnakan, punya niatan untuk menyempurnakan, akan Allah sempurnakan nanti di akhirat. Itu, ya, semua nikmat itu di akhirat, ya, akan Allah sempurnakan. Bahkan ibadah kita Allah sempurnakan di akhirat sebelum adanya hisab, jika kita memang orang-orang yang beruntung. Beruntung bagaimana? Tadi itu Hizbullah humul muflihun, ya, Hizbullah, orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Allah selalu memberikan berkah kepada kita, baik kepada kita, menjauhkan kita daripada kesulitan. Amin. Berikan selalu kemudahan, karena ingat, dunia ini ada pentingnya, tapi bukan digelandongin. Kalau digelandongin dia akan patah, karena dunia itu adalah pegangannya rapuh. Maka berpeganglah kepada tali Allah. Afirru ilallah. Kita diminta kembali kepada Allah, bukan kembali kepada dunia. Ya,
Dunia ibaratnya ada di tangan, agama di kepalamu, dan seperti itu kau yang agamamu buang yang di tanganmu, pegang kepalamu. Ya. Semoga Allah selalu merahmati, memberkahi, dan berikan kebahagiaan kepada kita. Amin amin ya rabbal